Halo kawan, berjumpa kembali dengan channel kreatif untuk berbagi. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengganti rantai keteng atau rantai kamprat pada sepeda motor. Kebetulan sepeda motor ini sepeda motor jadul ya, sepeda motor legend, sepeda motor Supra 100 cc ya. Kita buka penutup gear depan dengan menggunakan kunci 8. Namun sebelumnya kita lepas juga injakan persneleng. Kemudian kita buka penutup magnet dengan membuka seluruh baut yang ada dengan menggunakan kunci 8 juga. Kita tarik pelan-pelan seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan di belakang. Tidak perlu melepaskan soket. Magnet kita lepas dengan membuka murnya seperti ini. Kemudian kita pasang tracker magnet. Pastikan tracker magnet sudah terpasang dengan kuat. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepaskan dengan cara dipukul-pukul sedikit-sedikit ya, pelan-pelan saja seperti ini. Cara saya seperti ini biasanya ampuh guys. Kalau kita langsung putar biasanya yang kalah berat pada tracker. Kalau seperti ini dengan hentakan-hentakan sedikit maka dia akan mudah terlepas. Kita lepas penahan gigi starter bagian bawah yang besar itu ya. Kemudian sepi magnet atau kancingan magnet kita lepas menggunakan obeng tipis. Kemudian gear bagian atas kita juga lepas, gear starternya ya, dengan melepaskan penahan kancingannya sedemikian rupa sehingga bisa terlepas. Ini sudah terlepas kawan. Kemudian kita melepas tutupnya menggunakan obeng. Ini ada dua baut ya, atas dan bawah. Baut tirus ini kita lepas menggunakan obeng. Bisa menggunakan obeng ketok, juga bisa menggunakan impact kalau ada ya. Setelah itu baru kita lepas menggunakan tang buaya. Jangan sampai dipukul ya kawan. Ini kalau dipukul biasanya akan rusak, patah. Benjolan ini biasanya patah. Kalau patah ya sudah, ini sulit, harus ganti baru atau mungkin harus dilaskan. Jadi jangan sampai dipukul, cukup ditarik dengan tang gegep pelan-pelan. Kita lepas dua buah baut yang ada di atas, yaitu baut gigi timing, yaitu gigi. Nah, ini ada dua buah baut. Kita lepaskan dengan menggunakan bantuan obeng kecil. Setelah lepas baru kita lepaskan juga gigi gigi itu tensioner bawah ya, yang mendorong kamprat ya, seperti ini. Dan kita tarik kamprat ke bawah di situ. Sekaligus kita tarik juga, kita lepaskan juga karet roda yang tensioner ya, itu yang menahan atau rolling karet rolling yang biasa gunakan untuk penahan rantai keteng bagian tengah ya. Kita lap sedikit kalau memang ada kotoran ya. Untuk memasang rantai keteng kita perlu memasukkan kawat seperti ini. Nah, kemudian kita centelkan atau kita kaitkan rantai keteng pakai kawat, kita taruh pelan-pelan ke atas.
Setelah seperti itu baru kita bersihkan dulu. Kalau ada kotoran kita semprot-semprot atau mungkin kita lap-lap ya. Kita masukkan kembali roll kampret yang bagian tengah ya. Nah yang baru ini, karena kebetulan kita beli rantai kampret satu set ya, dilengkap dengan roll bagian atas dan bagian bawah. Ini cukup murah guys, kalau untuk rantai kampret motor seperti ini harganya kisaran 50.000. Kita pasang gear kampret bagian atas atau gear timing yang bagian atas dengan menggunakan obeng kecil. Nah ini obeng kecil seperti ini, kita posisikan pada knocknya ya. Kemudian kita pasang roll kampret bagian bawah. Ini baru juga guys, jadi kalau satu set itu ada dua roll ya, roll yang atas dan yang bawah. Ini ada dua ring karet, ini jangan sampai hilang guys. Ini kalau hilang nanti kalau nggak terpasang dia akan bocor, olinya akan merembes keluar dan akan membasahi spool magnet. Nah setelah kita kasih lem sedikit, kemudian kita pasang tutupnya kembali. Pastikan posisi lubang lurus dengan lubang bagian dalam sehingga nanti baut bisa terpasang dengan sempurna. Kita perlu kasih lem guys, ini untuk antisipasi kebocoran oli. Kalau motor sudah tua seperti ini, biasanya kalau tidak dikasih lem akan ada rempes oli. Nah seperti ini. Kemudian nanti kita ketok-ketok dengan garan palu atau tangkai palu ya. Nah pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan saja guys untuk mukulnya. Ini sudah pas ya posisinya. Baru kita pasang bautnya, dua buah baut ya, dua buah baut pakai obeng plus. Nah ini model bautnya lain guys, tirus di situ ada pada kepala bautnya itu tirus. Untuk seal kebetulan ini masih bagus guys, sealnya yang itu seal magnet itu ada seal yang besar dan yang seal yang kecil, yang ada ditutup dan ada seal lagi yang ada di magnet ya, itu masih bagus jadi tidak perlu diganti. Tapi kalau sudah bocor, tadi sudah saya cek ya, ini sudahnya harus sekalian dicek, kalau bocor perlu diganti, takutnya nanti oli akan keluar dan membasahi spool magnet. Seperti ini kita ketok-ketok ya, ada bautnya agak rusak ya, kembali bagus. Kemudian kita pasang rantai. Nah ini rantai, kita pasang rantai starter ya, rantai dinamo starter ini kita pasang seperti semula. Kalau ini asal pasang saja guys, yang penting posisinya pas, nggak ada tandanya ya. Nah seperti itu. Cuman untuk gigitnya jangan sampai terbalik ya, itu ada bagian luar dan bagian dalam juga tidak boleh balik. Nah kita pasang penahannya, penahan gear ya, penahan gear yang bagian bawah ini ada penahan, plat penahan ya. Kemudian kita pasang spring magnet atau kancingan magnet, kita posisikan pas ya agar magnet bisa masuk dengan sempurna. Nah seperti ini,
Kita masukkan. Setelah itu kita ketok-ketok sedikit, baru kita pasang bautnya. Untuk pengecangannya bisa menggunakan kunci biasa atau menggunakan intake kalau ada. Untuk memastikan juga bisa menggunakan kunci torsi. Jadi pastikan betul-betul kuat tapi tidak terlalu kencang. Kalau kita mengencangkan ini dengan terlalu kuat, nanti bisa-bisa bautnya slap juga. Ini kita pasang bagian atas kancingannya agar gear bagian atas tidak terlepas ya. Ini ada alurnya, kita gunakan tang. Kita bersihkan dulu. Nah, baru kita tutup seperti ini. Ini untuk packing kebetulan masih bagus, jadi tidak perlu diganti. Kita pasang bautnya, jangan ada yang tersisa ya. Untuk pemasangan baut ini panjangnya tidak sama, jadi baut ini kita harus posisikan pada tempat semula ya. Kalau bautnya pendek, lubangnya tidak terlalu dalam, kita pasang baut panjang, maka dia akan tidak bisa mepet ya, akhirnya tidak longgar. Dan kalau dipaksa biasanya bisa patah atau ini kita pastikan kencang ya, kencangannya bertahap. Ini kita pasang juga per ya, ini otomas tensioner yang menekan rantai ketek tadi. Kita pasang, itu ada pernya juga. Dan kita cari topnya, tanda T. Nah, itu ada tanda T, harus lurus dengan garis yang ada di tutup ya, tutup manit atas. Demikian juga bagian di atas, di bagian atas itu ada tanda juga, itu kita luruskan dengan tanda garis yang ada pada silinder kop dengan posisi lengkap as keadaan netral atau keadaan kedua klep, keadaan menutup. Tandanya bagaimana? Keadaan klep menutup tandanya ketika nonton as diputar dia akan terasa ringan, longgar ringan. Jadi keadaan klep, keadaan kedua-duanya keadaan posisi netral menutup rapat. Kita paskan guys. Ini dipastikan pas ya guys tandanya, jangan sampai geser. Ketika geser nanti bisa berakibat fatal juga. Kalau sedikit mungkin satu gigi masih bisa hidup tapi tenaganya hilang. Tapi kalau terlalu jauh itu bisa berisiko guys. Ini nanti bisa berisiko pistonnya akan membentur klep sehingga klep bisa patah ataupun piston bisa jebol. Kita kencangkan tulang bautnya menggunakan titik 8 dan dengan cara seperti ini sudah kencang. Nanti kita bentak pakai tangan sudah kuat. Dan kita tutup. Untuk bautnya sedikit kita kasih lem bagian kanan ya, itu ada ringnya, jangan sampai lupa ada ringnya berupa aluminium atau tembaga, itu jangan sampai tidak terpasang. Bagian kanan pastikan ada ringnya terpasang juga. Bagian tutup itu ada semacam tonjolan juga, itu kalau nanti posisinya tidak pas atau mungkin tonjolannya berada lurus dengan bagian kop akan patah. Kita coba kita hidupkan suaranya sudah berubah halus. Dipastikan kalau suara seperti ini tenaganya juga akan bertambah. Ini sudah selesai, sudah bermanfaat. Terima kasih.